semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Materi kali ini saya ambil dari pelajaran kelas 10 bab 2. Jadi kalau kamu sudah kelas 10, silakan disimak ya. Sebelum kita membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi, saya akan jelaskan dulu ya pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi mengenai pemaparan suatu informasi atau pengetahuan yang belum diketahui oleh si pembaca. Nah, itulah arti dari teks eksposisi ya. Adapun kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi yaitu yang pertama ya, menggunakan istilah teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan bidang keilmuan. Contohnya dalam bidang pendidikan. Adapun istilah teknis dalam bidang pendidikan seperti kurikulum, semester, UTS, asesmen, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah tersebut akan berbeda tergantung dari topik yang dibicarakan. Tentunya, bidang pendidikan akan berbeda dengan bidang kesehatan, dan seterusnya. Itulah arti dari istilah teknis. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Hubungan kausalitas adalah hubungan yang berhubungan dengan penyebaban. Biasanya di sana ada beberapa kronologis yang dihubungkan dengan sebab akibat. Contohnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, sebab, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita membaca sebuah teks eksposisi, kita bisa menyelipkan hubungan konjungsi dari kausalitas, yaitu karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Adapun contoh yang bisa kita gunakan seperti memikirkan, memperkirakan, mengharapkan, mengagumkan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua berhubungan dengan perasaan dan pikiran ya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang berisi bujukan, ajakan, rayuan agar seseorang bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Adapun kata kunci yang bisa kita gunakan saat kita membuat sebuah teks persuasif atau kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus. Nah, itu merupakan contoh kata yang merujuk kepada persuasif. Nah, sampai di sini paham ya? Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata denotasi. Kata denotasi adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Sementara kata konotasi adalah kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Contohnya ya, saya akan mengambil contoh meja hijau. Meja hijau jika masuk ke dalam makna denotasi yaitu meja yang berwarna hijau. Sedangkan jika kita masukkan ke dalam makna konotasi yaitu pengadilan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yang keenam ya, yaitu menggunakan kata perujukan. Kata perujukan adalah kata yang merujuk pada suatu hal yang dibicarakan. Nah, biasanya kalau dalam teks eksposisi kita akan menemukan kata rujukan seperti demikian, tersebut, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kata rujukan dari pemaparan data yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, sampai di sini paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Nah, kalau kamu ingin mengetahui video mengenai teks eksposisi, kamu bisa melihat video saya sebelumnya mengenai teks eksposisi ya. Di sana saya sudah jelaskan mengenai pengertian, contoh, struktur, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu baru menjumpai channel saya ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.